Gaslighting itu bukan cuma omongan manis tapi manipulatif loh. Ada bahasa tubuh gelap yang ngirim sinyal diam-diam. Kamu udah bisa baca belum nih? Aku tahu banget kan, kadang di kantor itu rasanya kayak kita terjebak di labirin yang penuh tekanan. Saking sibuknya sama deadline dan tumpukan kerjaan, kita sering gak sadar kalau ada sinyal-sinyal tersembunyi yang dikirim orang lain. Nah, sinyal-sinyal ini bisa jadi cara mereka, entah sengaja atau enggak, untuk bikin kamu ragu sama diri sendiri, sama persepsi kamu, atau bahkan sama kewarasan kamu. Ini yang aku sebut bahasa tubuh gelap gaslighting. Kan kalau gaslighting biasanya kita kenal lewat kata-kata manis tapi menyesatkan, ternyata bahasa tubuh juga bisa jadi instrumen manipulasi yang jauh lebih licik loh. Dia bermain di alam bawah sadar kita, bikin kamu bingung dan mempertanyakan realita di sekitar. Nah, sebagai detektif handal, aku bakal ajak kamu ngebedah gimana gaslighting itu nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga dari sinyal-sinyal nonverbal. Misalnya dari tatapan mata yang meremehkan, senyum miring yang bikin gak nyaman, atau gestur tangan yang seolah-olah ingin mengontrol. Sinyal-sinyal kecil ini seringkali luput dari perhatian kita yang lagi sibuk banget di kantor. Padahal dampaknya bisa bikin mental kita burn out banget loh. Ini penting banget, biar kamu gak gampang di-gaslight lagi dan gak jadi korban di lingkungan kerja. Apalagi di tempat kerja yang kompetitif dan penuh tekanan kayak sekarang. Kemampuan membaca sinyal-sinyal bahasa tubuh gelap ini bisa jadi skill super yang melindungi diri kamu. Jadi, siap buat jadi Sherlock Holmes di kantor? Yuk kita mulai petualangan membaca sinyal ini. Kamu pernah ngerasa ada yang aneh tapi nggak bisa nunjukin apa itu? Nah, aku mau jelasin kenapa penting banget buat kamu ngerti ini. Selama ini, kita mungkin fokus banget sama apa yang mereka ucapin atau janji-janji manis mereka. Padahal, gaslighting itu kayak ilusionis ulung, kata-katanya bisa aja menipu. Tapi bahasa tubuh gelap mereka itu, nah itu kayak bocoran rahasia yang nunjukin niat aslinya. Sinyal bawah sadar ini loh yang bikin kamu bingung, bahkan kadang ngerasa gila. Karena apa yang kamu lihat dan rasa itu nggak sinkron sama apa yang mereka bilang. Ini bukan kamu yang lebay kok, tapi ada yang salah dari mereka. Aku bantu kamu ya buat decoding sinyal-sinyal ini. Nah, siap jadi agen rahasia? Ini nih, cheat sheet buat kamu biar jago baca bahasa tubuh gelap. Poin pertama, yuk kita deteksi muka dua. Aku mau kamu perhatiin ekspresi wajah mereka. Ini basic, tapi sering banget kita abaikan kan? Coba deh, perhatikan kalau ada yang lagi ngomong sama kamu. Kalau ngomongnya santai, nadanya ramah, tapi rahangnya tegang, nah itu sinyal merah loh. Atau mereka senyum, tapi senyumnya itu nggak nyampe ke mata, alias matanya datar aja, nggak ikut tersenyum atau memancarkan kehangatan. Ini tuh yang sering disebut senyum dusen palsu, cuma bibirnya yang gerak. Kenapa ini penting? Karena ada inkonsistensi antara verbal dan nonverbal. Apa yang mereka ucapin di mulut nggak sinkron sama apa yang ditunjukkan otot-otot wajah mereka. Ini kayak mereka pakai topeng yang retak. Kamu bisa lihat celah di baliknya. Aku kasih contoh real life-nya biar kamu makin peka ya. Misalnya, ada rekan kerja atau atasan yang bilang, "Santai aja kok, aku nggak masalah kamu telat deadline sedikit." Tapi pas dia ngomong gitu, rahangnya sedikit mengeras. Atau sudut bibirnya nggak benar-benar terangkat tulus. Matanya malah kayak lagi mikirin sesuatu yang lain. Nah, ini sinyal. Otak bawah sadarmu mungkin nangkep, dia bilang nggak masalah, tapi mukanya kok kayak nahan sesuatu. Perasaan ini yang bikin kamu bingung kan? Apa aku yang parno ya? Padahal itu intuisimu lagi nyoba bilang, ada yang nggak beres di sini. Atau contoh lain, saat ada yang bilang, aku bantu kamu sepenuhnya, tenang aja, sambil senyum, tapi matanya nggak nunjukin kehangatan, malah terkesan dingin atau malah sedikit memicing. Ini bisa jadi pertanda ada agenda tersembunyi, atau mungkin dia sebenarnya nggak ikhlas, tapi pura-pura baik. Inilah muka dua yang seringkali kita rasain ada, tapi susah dibuktikan. Intinya,
Dalam kasus gaslighting, para pelaku ini sering banget menunjukkan ekspresi wajah yang ambigu. Mereka ingin kamu percaya kata-kata mereka, tapi tubuh mereka, terutama wajah mereka, sering memboncorkan kebenaran kan? Jadi, mulai sekarang, coba deh perhatiin lebih detail ekspresi wajah orang-orang di sekitar kamu, terutama saat ada perasaan aneh atau nggak nyaman muncul. Ingat, wajah itu jendela hati, tapi juga bisa jadi topeng. Dan tugas kamu adalah mencari tahu retakan topeng itu. Oke, nah kalau tadi kita udah bedah soal ekspresi wajah, sekarang aku mau ajak kamu buat ngezoom in lagi nih ke salah satu bagian paling krusial, tatapan mata. Kan bener tuh kata pepatah, mata itu jendela jiwa. Dan buat ngedeteksi gaslighter, ini sinyal penting banget yang nggak bisa kamu lewatkan. Coba deh kamu bayangin, lagi ngobrol sama seseorang, terus dia lagi ngomongin sesuatu yang bikin kamu ngerasa aneh atau ragu gitu kan? Nah, di situ coba deh kamu perhatiin tatapan matanya. Gaslighter itu sering banget punya dua tipe tatapan mata yang kontras, tapi dua-duanya tuh sama-sama gelap dan punya tujuan manipulatif. Tipe pertama yang paling sering adalah tatapan dominasi. Ini tuh semacam tatapan yang intens banget, kayak pengen nembus ke dalam pikiran kamu. Rasanya kayak dia lagi coba mengontrol kamu, bikin kamu merasa kecil atau bahkan terintimidasi. Tatapan ini biasanya langsung, nggak berkedip banyak, dan seolah bilang, kamu nggak punya pilihan selain percaya sama omonganku. Ini adalah upaya mereka untuk menegaskan frame mereka, supaya kamu nggak berani membantah atau mempertanyakan. Kamu bakal ngerasa di main game banget. Rasanya tuh kayak lagi diinterogasi sama detektif, padahal mungkin cuma bahas kerjaan biasa. Nah, tujuan tatapan dominan ini jelas buat bikin kamu goyah, meragukan diri sendiri, dan akhirnya menyerah pada narasi yang mereka bangun. Tapi kan, ada juga tipe yang sebaliknya, tatapan menghindar. Nah, ini muncul pas kamu mulai mengusik atau mempertanyakan kebohongan mereka. Misalnya nih, kamu nanya, kok bisa ya kemarin X terjadi padahal kamu bilang Y? Nah, di momen kayak gini, kalau mereka lagi gaslighting, tatapan mata mereka bisa langsung berubah jadi menghindar. Mereka bakal sering banget mengalihkan pandangan, gak mau kontak mata langsung sama kamu, bisa ke samping, ke bawah, atau bahkan ke langit-langit. Ini sinyal kalau mereka lagi berusaha menyembunyikan sesuatu, menghindari konfrontasi kebenaran, atau lagi mikir gimana caranya muter balik fakta. Mereka nggak mau kamu membaca kejelekan di mata mereka gitu. Kuncinya di sini adalah perubahan tatapan. Kalau di awal obrolan mereka santai, tapi pas kamu mulai mengusik atau menyerang narasi mereka, tiba-tiba tatapannya jadi dominan banget atau justru menghindar, itu red flag besar loh. Ini sinyal bawah sadar kalau ada yang nggak beres. Jadi mulai sekarang, coba deh jadi detektif mata. Perhatiin intensitas tatapan, arahnya, dan yang paling penting, kapan perubahannya terjadi. Karena kan, mata itu nggak bisa bohong 100%, apalagi kalau kamu tahu sinyal apa yang harus dicari. Nah, setelah kita bahas mata, sekarang kita coba ya, beralih ke telinga dan seluruh tubuh. Karena sinyal manipulasi itu kan gak cuma dari tatapan aja, tapi juga bisa kita dengar dan lihat secara keseluruhan. Bahkan, sebelum kamu benar-benar sadar kalau ada yang gak beres. Oke, pertama-tama, aku mau ajak kamu buat dengerin lebih dari sekedar kata-kata mereka, tapi juga nada aslinya. Ini penting banget loh. Orang yang lagi gaslighting itu jago banget mainin nada suaranya. Mereka bisa tiba-tiba jadi manis banget setelah tadi bikin kamu insecure, seolah-olah pengen menenangkan. Padahal, ya itu cuma taktik biar kamu gak curiga. Atau justru nada suaranya jadi merendahkan, seolah kamu bodoh banget gak ngerti apa-apa. Atau kamu terlalu berlebihan. Lebih licik lagi nih, ada yang pakai nada menggoda, atau seolah-olah lagi bercanda, padahal isinya itu nyalahin kamu, atau meremehkan perasaanmu. Ini sering disebut sarcastic gaslighting. Nah, kenapa sih mereka begitu? Karena nada suara itu kan bisa memanipulasi emosi dan persepsi kamu secara bawah sadar.
Kalau kamu dengar nada yang menenangkan dari seseorang yang baru saja bikin kamu merasa nggak berharga, otakmu mungkin akan bingung banget antara realita dan ilusi yang dia ciptakan. Kamu jadi ragu, beneran dia jahat? Atau aku aja ya yang terlalu sensitif? Nah, disitulah gaslighter menang. Dia berhasil bikin kamu mempertanyakan diri sendiri. Selain nada suara, aku juga mau kamu jadi kayak detektif nih, buat postur tubuh mereka. Ini adalah bahasa tubuh nonverbal yang gak kalah kuat, dan seringkali jujur loh. Perhatiin deh, kalau kamu mulai bertanya atau menuntut klarifikasi atas perilaku mereka yang mencurigakan, apakah mereka tiba-tiba jadi kaku, melipat tangan, atau bahkan membuang muka? Ini bukan kebetulan ya, ini adalah bahasa tubuh defensif. Ketika seseorang merasa terpojok atau permainannya mulai terukak, tubuh mereka secara otomatis akan bereaksi loh. Melipat tangan itu sering jadi tanda menutup diri, kayak lagi menghalangi serangan verbal dari kamu. Postur kaku itu bisa jadi tanda stres atau upaya untuk menahan diri biar nggak menunjukkan reaksi aslinya. Dan membuang muka, itu jelas sinyal penghindaran, karena mereka nggak mau kamu membaca kebohongan atau kecemasan yang terpancar dari ekspresi mereka. Coba bayangin skenarionya ya. Kamu nanya ke rekan kerja atau atasan, kok kemarin kamu bilang A, sekarang bilang B tentang proyek ini? Aku jadi bingung nih. Si gaslighter mungkin akan langsung ubah nada suaranya jadi sangat tenang, sedikit menyepelekan, sambil bilang, kamu ini salah paham aja. Aku nggak pernah ngomong gitu kok, kamu aja yang terlalu serius. Bersamaan dengan itu, dia mungkin akan langsung melipat tangannya di dada atau sedikit memutar badannya seolah-olah sedang menghadap ke arah lain, menghindari kontak mata penuh. Atau dia tiba-tiba jadi lebih sibuk dengan HP-nya, pura-pura nggak mendengar dengan jelas. Nah, ini adalah gabungan sinyal loh. Nada suara yang merendahkan itu berusaha membatalkan validitas perasaan kamu, sementara postur tubuh defensif itu sinyal bawah sadar bahwa dia lagi nggak nyaman karena kamu mulai mengusik faktanya. Mereka lagi berusaha membangun tembok di antara kamu dan kebenaran. Jadi ingat ya, jangan cuma dengerin apa yang mereka ucapkan, tapi juga bagaimana mereka mengucapkannya, dan bagaimana tubuh mereka merespons saat kamu mulai menantang narasi mereka. Dengan begitu, kamu bisa makin jago di coding dan gak gampang kena tipu daya gaslighting. Oke, kita masuk ke poin terakhir yang super krusial nih. Dan ini tentang reaksi pembeku. Aku mau kamu perhatiin baik-baik ya. Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba beku atau jadi diem banget, nggak bisa ngapa-ngapain setelah interaksi sama seseorang di kantor? Seolah lidahmu keluh dan pikiranmu kosong. Nah, itu bisa jadi respons alami tubuhmu terhadap manipulasi loh. Ini bukan kamu lemah ya, tapi sinyal bawah sadar dari sistem sarafmu yang seolah bilang, waspada, ada yang gak beres di sini. Tubuhmu itu membeku karena lagi coba memproses informasi yang kontradiktif dan menyesatkan dari si pelaku gaslighting. Itu cara tubuhmu melindungi diri dari ancaman psikologis yang sedang terjadi. Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasakan sensasi beku itu, jangan diabaikan. Itu alarm penting dari dirimu sendiri. Dan gak cuma itu loh, kamu juga perlu peka kalau justru si pelaku gaslighting yang tiba-tiba dia membeku atau freeze saat kebohongan mereka mulai ketahuan. Mungkin awalnya agresif, memutar balikan fakta, tapi begitu kamu berhasil menyodorkan bukti atau menantang narasi mereka dengan tenang, tiba-tiba ada jeda aneh. Mereka diam, matanya terpaku, atau ekspresinya kosong. Nah, itu momen krusial loh. Itu sinyal bahwa mereka lagi kelabakan. Sistem pertahanan mental mereka lagi crash. Di momen seperti ini, kamu bisa banget mengambil alih kendali. Mereka kehilangan framing mereka. Jadi, setelah semua yang kita bahas di video ini, dari bahasa tubuh, inkonsistensi lisan, sampai reaksi pembeku ini, aku harap kamu sekarang udah punya senjata yang lebih lengkap buat ngelawan gaslighting di lingkungan kerja. Kamu nggak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Dan yang paling penting, perasaanmu itu valid. Jangan sampai mereka berhasil bikin kamu ragu sama diri sendiri atau bahkan sama realitas yang kamu alami ya. Aku harap kamu bisa jadi lebih peka, lebih kuat, dan lebih percaya diri di lingkungan kerja. Ingat,
Kamu berhak mendapatkan lingkungan kerja yang sehat dan suportif. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu ya, biar mereka juga nggak gampang kena gaslighting. Dan pastikan kamu udah subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan tips-tips psikologi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.